Nah, baik, ini dia ya. Nanti di akhir kita akan membahas dua contoh soal ya. Akan tetapi sekarang kita lihat dulu teorinya. Nah, jadi metode Ford-Fulkerson ini ya, andaikan kita sudah punya ya visible flow ya. Jadi visible flow itu dari mana? Dari SO ke SI ya. Nah, kita sudah punya visible flow. Pokoknya visible flow itu teman-teman bisa mengalirkan dari sumber atau source ke sink ya, ke tujuan gitu ya. Nah, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalau misalkan kita sudah dapat visible flow ya, sudah dapat visible flow ya. Nah, bagaimana kita yakin bahwa flow yang kita buat itu adalah flow yang optimal? Seperti itu. Ya, dalam hal ini yang memaksimumkan X0 ya. Nah, mungkin teman-teman kita review sedikit lah. Jadi kalau misalkan ini ada SO, ya ini ada not yang lain gitu ya. Ini ada SI, bukan S1 ya, tapi SI. Ini ada aliran gitu ya. Nah, ini memang selalu kita buat dummy ya, dummy arc ya dari SI ke SO. Ini sebenarnya nggak benar-benar ada, tapi kita buat saja dia kapasitasnya X0. Nah, andai kata kita udah punya visible flow ya, misalkan dari sini ke sini misalkan ya. Nah, dari mana kita tahu bahwa flow yang kita buat itu sudah optimal? Nah, kayak gitu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, kalau visible flow itu ternyata belum optimal ya atau non optimal, nah bagaimana cara kita memodifikasi atau memperbaiki flow yang sudah ada dan kita mendapatkan visible flow yang baru ya, yang punya aliran yang lebih besar dari SO ke SI. Nah, seperti itu. Ya, jadi tetap ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, kalau kita ada visible flow ya, flow yang layak maksudnya ya, bagaimana kita bisa menjamin bahwa dia adalah flow yang optimal? Dan yang kedua, kalau dia masih belum optimal, bagaimana kita memodifikasi ya aliran itu sehingga kita menemukan aliran visible yang baru yang punya aliran lebih besar dari SO ke SI. Nah, yang pertama adalah kita jawab dulu pertanyaan kedua ya. Nah, jadi kita punya properties ya di sini ya, atau sifat ya. Sifat yang pertama akan dilihat ini, aliran melalui arc I, J itu selalu di bawah kapasitas arc itu sendiri. Ya, jadi misalkan ini kapasitasnya 5, ya maka alirannya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, seperti itu. Ya. Nah, jadi dalam kasus ini, ya flow dari I, J itu bisa ditambahkan. Nah, jadi oke. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi properti yang pertama ya, aliran dari arc I ke J. Oke, arc dari I ke J ya, itu dia di bawah kapasitas arc tersebut. Nah, maka aliran dari arc I, J itu bisa ditambahkan ya. Di sini ada kata-kata increase ya, ditambahkan. Nah, untuk alasan ini kita misalkan I itu mewakili himpunan dari arc-arc dengan properti seperti ini. Ya. Oke. Kemudian properti yang kedua, kalau aliran di arc I, J itu positif, ya ada nilainya. Nah, dalam hal ini aliran melalui I, J itu bisa di-reduce ya, R. Nah, jadi di sini ada increase itu I inisialnya. Kemudian kalau reduce ya, kalau dia positif alirannya maka dia bisa dikurangi ya, bisa di-reduce. Makanya di sini kita punya inisial R.
Baik, nah sekarang kita ilustrasikan di gambar 9 ini. Nah, coba kita lihat teman-teman. Nah, di sini hati-hati ya. Kadang di buku itu penulisannya pakai kurung, kadang pakai garis miring. Ya, suka-suka yang membuat buku ya. Tapi yang pastinya kita tahu teman-teman, ini mana sih yang aliran, mana sih yang kapasitas, itu kita lihat. Contohnya yang ini yang lebih besar itu pasti dia yang kapasitas ya. Nah, berarti teman-teman yang di dalam kurung ini adalah aliran atau flow. Sementara itu yang nggak pakai kurung, ini dia adalah kapasitasnya. Ya, capacity. Seperti itu. Ya. Mungkin nanti di soal yang lain, yang dalam kurung itu yang kapasitasnya. Jadi, bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, lihat aja lah, kita bandingkan. Ini yang lebih besar ini kan, yang lebih kecil ini. Nah, yang lebih besar itu pasti kapasitas. Karena aliran itu pasti di bawah kapasitas. Seperti itu. Oke? Di bawah kapasitas atau paling nggak sama dengan kapasitas. Nah, sekarang kita identifikasi ada 1, 2, 3, 4, 5 arc di sini. Nah, jadi untuk SO ke 1, itu dia ternyata flow-nya positif, teman-teman. Berarti kalau positif, otomatis dia kita golongkan ke dalam himpunan R. Ya, dia bisa direduce. Tapi ternyata kapasitasnya juga masih flow-nya maaf. Tapi flow-nya masih di bawah kapasitas. Ya nggak, flow-nya itu 1, kapasitasnya 2. Berarti dia masih bisa di-increase. Masih bisa ditambahkan sampai mentok ke 2 kan. Nah, berarti dia SO ke I ini, SO ke 1 ini, berarti dia termasuk himpunan R, termasuk pula himpunan I. Kenapa R? Karena dia positif alirannya. Kenapa dia I? Karena masih bisa di-increase menjadi 2. Gitu. Nah, sementara itu yang dari 1 ke SI, ya kita lihat di sini positif ya, berarti R. Tetapi dia bukan golongan I. Kenapa? Karena sudah tidak bisa di-increase lagi. Ini udah mentok 1, teman-teman. Artinya kapasitasnya 1, alirannya 1. Berarti dia udah nggak bisa kita naikkan lagi ya. Jadi dia R saja. Nah, bagaimana dengan yang alirannya masih 0, 0, 0? Tentunya dia bukan golongan R. Ya, nggak bisa lagi di-reduce ya. Berarti dia hanya bisa di-increase ya. Jadi masih bisa di-increase, ini di-increase, ini juga increase. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa memberi label tiap-tiap arc ya atau tiap-tiap edges ini dengan I atau R. Kapan dia R? Kalau flow-nya itu positif. Kapan dia I? Kalau flow masih kurang dari kapasitas. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini modal awal kita adalah kita memberi label ya, memberi label kapan dia I, kapan dia R. Itu modal dasar. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, kita lanjutkan. Oke, nah sekarang kita ke acara inti yaitu Ford Wilkerson ya. Jadi yang pertama ya, atau kita baca dulu ya. We can now describe the Ford Wilkerson labeling procedure used to modify a visible flow in an effort to increase the flow from the source to the sink. Nah, jadi kita sekarang mendescribe ngomongnya apa sih? Menggambarkan ya. Jadi prosedur pelabelan ya yang kita gunakan untuk memodifikasi aliran yang layak ya sebagai usaha untuk meningkatkan aliran dari source ke sink. Nah, yang pertama adalah kita memberi label source. Nah, kemudian kita memberi label nodes dan arcs ya, kecuali tentunya A0. A0 itu yang ini, teman-teman, yang dummy ini. Ya. Dengan aturan berikut ini. Yang pertama, kalau X itu sudah diberi label, kemudian Y itu belum diberi label, dan X, Y itu adalah anggota himpunan I, maka kita beri label not Y dan arc X, Y. Dalam hal ini, X, Y itu disebut sebagai arc maju atau forward arc. Ya, jadi ini ada X, ini ada Y.
Ya, kemudian ini sudah diberi label. Kemudian kita mau melabel kita apa? Ini anggotanya arc X, Y itu adalah anggota I, ya, maka ini kita beri label juga alirannya maju seperti itu. Akan tetapi ada saatnya ini X, ini Y belum dilabelkan, X udah, kemudian Y, X, nah dia mundur kayak gini, itu anggota R, teman-teman. Nah, maka kita beri label ini, yang tadi udah ya, kita beri label ini, tapi dia mundur kayak gitu ya, ibaratnya melawan arus. Nah, jadi ini Y, X ini kita sebut sebagai backward arc atau arc yang mundur. Ya, jadi nanti akan kita lihat di contoh itu akan lebih jelas ya. Jadi dia seolah-olah mundur melawan arus. Kemudian kita lanjutkan proses pelabelan ini sampai sink itu sudah diberi label atau tidak ada lagi simpul yang bisa dilabelkan. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, dalam proses pelabelan ya, kita akan berkenalan dengan apa yang disebut sebagai chain atau rantai dari SO ke SI. Ya. Nah, jadi dengan menyesuaikan aliran dari aliran dari arc itu di C itu change ya. Nah, kita bisa menjaga ya aliran visible dan meningkatkan aliran total dari SO ke SI. Nah, untuk melihat ini ya kita amati bahwa C atau change itu pasti dia ada dua kasus. Yang pertama dia semuanya forward arc, ini yang paling gampang. Kasus yang kedua campur, ada forward, ada backward. Ya. Nah, tapi nggak usah takut ya. Pokoknya masing-masing case ini ya kita bisa mendapatkan aliran visible yang baru yang punya aliran lebih besar dari source ke sink ya daripada aliran yang ada saat ini. Nah, jadi untuk kasus yang pertama ya, kasus yang gampang ini yaitu C-nya itu terdiri atas arc yang maju ya atau forward arc. Nah, untuk setiap arc di change C ya, kita definisikan I X, Y itu adalah jumlah yang mana aliran X, Y itu bisa ditingkatkan tanpa melanggar kendala kapasitas. Ya, jadi kita daftarkan I ya X, Y itu kita daftarkan semua, kemudian kita cari mana yang minimum. Ya, jadi X, Y itu anggota dari change. Kita cari, ya misalkan ada 3, misalkan ya ini, gitu kan. Nanti ada 3 nih. Nah, ini bisa ditingkatkan berapa? Misalkan bisa ditingkatkan 3, 2, 1. Nah, maka nanti kita cari K itu adalah yang minimum. Ya, dari 3, 2, dan 1. Tentunya 1. Nah, berarti nanti masing-masing age ini bisa kita tambahkan dengan nilai K ini. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kita buat aliran yang baru seperti itu. Ya, jadi ingat bahwa tiap-tiap arc itu punya kendala kapasitas ya dan masing-masing dari mereka ini punya kendala konservasi. Nah, jadi keduanya itu masih harus dijaga. Nah, sekarang kita lihat ya ini contoh ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kita ingat, nah sekarang yang dalam kurung ini, nah ini kurang konsisten ini si Winston ya. Jadi yang dalam kurung ini sekarang kapasitas ya teman-teman ya. Jadi ini kapasitas, saya tulis capacity aja ya. Kemudian yang dua ini itu flow-nya, alirannya. Nah jadi kalau kita lihat SO ke 1, nah ini kita beri label atau notasinya gini ya.
I dari SO ke 1 itu berapa? Artinya masih bisa ditingkatkan berapa? Yang mengalir 2. Kapasitasnya 5. Berarti masih bisa ditingkatkan 3. Seperti itu ya. Jadi gampangannya selisih dari 5 dan 2. Kemudian untuk 1 dan 2 ya, itu bisa ditingkatkan sebanyak 1. Boleh teman-teman kalau mau unmute ya, biar saya nggak sendirian jelasinnya. Kemudian I dari 2 SI itu bisa ditingkatkan sebanyak berapa? 2, Bu. 2, Bu. Ya betul ya, 2 ya. 2. Nah, sehingga kalau kita punya chain ini ya, ini ke sini, ke sini, ke sini, ya. Ini dia ya, chain yang ini. Ya, maka kita bisa mencari nilai K. K itu adalah minimum dari 3, 1, dan 2. Ya, yaitu tentunya 1. Iya, betul. Nah, sehingga, saya taruh di atas lagi. Nah, jadi begini teman-teman. Semula ini 2, 2, 2, itu kita tambahkan 1 semua. Sehingga ini menjadi 3, 3, 3. Seperti itu. Otomatis gini teman-teman. Ini kan dari SO ke 1 itu mengalir 3. Berarti dari 1 ke 2 juga mengalir 3. Dari 2 ke SI mengalir 3. Nah ini dari sini ke sana itu juga mengalir 3. Tapi hati-hati ya, ini dummy ya. Dummy arc. Artinya tidak benar-benar ada yang mengalir dari sini ke sana. Ya. Tapi kenapa kita butuh dari sini ke sini? Itu untuk kendala konservasi teman-teman. Karena kan di setiap node itu yang masuk dan yang keluar itu harus sama jumlahnya. Jadi kan lihat ya, untuk node 1 aja, yang masuk itu 3, yang keluar 3. Jadi dia ada kendala konservasi. Sama, node 2 juga gitu, yang masuk 3, yang keluar 3. Tapi ketika di SI ini, kan kalau nggak punya ini, kita lihat cuma masuk aja 3, nggak ada yang keluar. Nah, makanya kita bubuhkan dummy arc, ya. Jadi yang masuk ini 3, yang keluar 3. Seperti itu. Sama juga di SO ini, yang masuk jadinya 3, yang keluar juga 3. Jadi dia ada kendala konservasi. Nah, bagaimana untuk kasus yang kedua? Oke, kasus yang kedua ini agak serius nih. Jadi begini teman-teman, kalau kita punya change-nya itu C, maka kalau untuk yang forward dan yang backward itu agak beda dikit ya, dikit saja tapi perlakuannya ya. Jadi kalau ini kita udah bahas sih yang tadi ya. Jadi untuk yang dia itu masih bisa di-increase ya, ini untuk forward arc ya. Kemudian ini R ini untuk backward. Nah, gitulah ya. Jadi ini untuk yang masih bisa di-reduce, yang ini masih bisa di-increase gitu ya. Nah, tapi ya tetap kita cari untuk yang I X, Y ini kita cari mana nanti nilai yang minimumnya, kita bubuhkan atau kita nobatkan dia sebagai K2. Kemudian ini untuk yang backward ini, yaitu kita cari juga mana yang minimum. Seperti itu. Ya, tapi hati-hati. I itu kan berarti untuk sebuah arc, dia itu masih bisa di-increase atau ditambah berapa. Tapi kalau yang untuk backward arc ini, ya, itu dia bisa di-reduce menjadi berapa. Seperti itu. Nah, coba kita lihat ilustrasinya biar lebih gampang. Oke, kita begini saja ya. Sudah sampai di gambar ke-12 ini. Jadi teman-teman kita beri label dulu lah. Ya, kita beri label dulu. Coba siapa yang bisa dari SO ke 1. Ini dia termasuk I atau R? R. Betul ya. Oke, karena dia di sini flow-nya yang dalam kurung ya kayaknya ya. Flow-nya dalam kurung berarti dia adalah karena positif ya, maka
kita nobatkan dia sebagai R. Betul? Kemudian dari 1 ke 3, I. I. Karena dia masih di bawah kapasitas ya. Masih 0 berarti I gitu ya. Dari 1 ke 2, I. I. Tapi dia R juga nggak? I, R. I sama R. Iya. Apa? R. Iya, R juga. R juga. Tuh. Dari 2 ke SI, R. R. ya kompak betul. Dari 3 ke SI, I. I. Oke. By the way, yang ini berarti 2 ya di sini ya. Ini nggak usah kita labelin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik teman-teman. Nah sekarang andai kata kita punya chain. Nah change-nya ini dari kita ikuti aja ya, dari SO ke 2. Nah dari sini ke sini, kelihatan ya kuning ini ya. Kemudian 1 ke 2, kemudian 1 ke 3, kemudian 3 ke SO. Ketupan ya. Bentar, saya mendingan pakai ini aja deh. Highlighter di mana ya? Ini kali ya, atau ini aja. Oke, kita mulai lagi. SO ke 2. Kemudian ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, gitu ya. Itu maksud dari ini, teman-teman. Nah, jadi ya, kita lihat ya di sini ada yang melawan arus nih. Nah, jadi maksudnya SO kedua dia ke sana. Nah, kemudian ini ke sini. Ya, nggak kelihatan juga ya. Maksud saya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu kan. Ini kan kayak gini. Gini, gini gitu kan. Nah, tapi pada kenyataannya kan 1 ke 2 yang ada, bukan 2 ke 1. Nah, makanya kita di situ seolah-olah mundur. Nah, itulah dia teman-teman yang disebut sebagai backward arc. Ya, jadi untuk SO kedua itu berarti bisa kita increase ya. SO kedua itu kita bisa increase sebanyak berapa, teman-teman? SO kedua. Nah, kita lihat ini, alirannya baru 0, kapasitasnya 3. Berarti bisa kita tambahkan sebanyak berapa? 3. 3, betul. Oke, kemudian yang 1, 2 nanti aja dulu. Yang forward aja lah dulu ya, 1, 3 dulu. Ya, 1, 3 itu bisa kita increase sebanyak 4. Betul. Kemudian yang terakhir dari 3 ke SI itu bisa kita increase 1. Ya, sehingga betul. Sehingga ini semua kita bisa cari ya, walaupun di sana nggak apa-apa lah kita sebut aja K2 ya. Nggak apa-apa. K2 ya itu cuma namanya sih. K2 itu adalah minimum dari itu semua teman-teman ya. 3, 4 dan 1. Minimumnya 1. Oke. Itu untuk yang I udah beres. Nah, sekarang untuk yang ini nih. Nah, itu kan backward ya. Kenapa? Karena kan kita gini skenarionya dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini gitu ya. Nah, padahal ini harusnya dari 1 ke 2. Ya, kita maunya dari 2 ke 1 kayak gitu ya. Berarti ini backward dia. Ya, jadi sorry. Jadi sekarang kita lihat ini menjadi R. Ya, jadi kalau untuk backward itu R 1, 2. Nah, jadi begini teman-teman, coba lihat. Kenapa ini bisa kita nobatkan sebagai backward? Ya karena dia termasuk ke dalam R ya. Nah, berarti untuk backward ini yang kita tanyakan adalah berapa yang bisa kita reduce, yang bisa kita kurangi di arc 1,2 ini. Nah, jadi kita lihat ya, kapasitasnya 3, yang mengalir itu sudah 2. Yang mengalir 2. Jadi kalau pertanyaannya, berapa banyak yang bisa kita kurangi? Nah, berapa? Berapa teman-teman? 2. 2, pintar. Ya, jadi bisa kita kurangi menjadi 0 kan?
Ya, berarti yang bisa kita kurangi itu 2. Ya, kita lihat aja di sini. Kalau masalah berapa banyak yang bisa kita kurangi, ya lihat saja. Alirannya 2, berarti itulah yang bisa kita kurangi. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan ini K1. K1 itu adalah minimum dari satu-satunya ya. Hanya ini ya, 2 ya, berarti 2. Nah, sekarang untuk mencari K, kita adu ya. Jadi yang ini kita cari minimumnya. Ya, minimum dari K1 dan K2, itulah dia K. Jadi kita tulis di sini, K itu adalah minimum dari nilai K1 dan K2. Ya, dalam hal ini berapakah minimum dari 1 dan 2? Ya, dia adalah 1. Nah, jadi begini teman-teman, untuk yang tadinya forward arc, itu kita tambahkan dengan 1. Untuk yang backward arc, kita kurangkan dengan 1. Nah, jadi gitu ya. Jadi untuk forward arc, ya itu kapasitasnya ditambah dengan 1 ya. 1 ini asalnya dari sini. Nah, untuk yang backward, itu kita kurangkan dengan 1 ya, sehingga ini kan tadi 0, nah kita tambahkan 1 ya, menjadi 1. Jadi boleh kayak gini teman-teman, nggak apa-apa sih. Nah, kayak gini aja ya, 1, ini garis miring aja boleh. Kemudian yang ini kan 2. Nah, kita kurangkan 1, berarti tinggal 1. Ini kita tambahkan 1, kita tambahkan 1. Yang lain tetap. Yang lain tetap. Nah, gitu ya. Sehingga sekarang alirannya ini sudah 3 ya. Kita bisa memperbaiki dari yang semula. Semula kan ini alirannya dari SO ke SI ini cuma 2 ya. 2 kan, ini 2, ini 0, ya berarti kan 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah bisa meningkatkan sebanyak 3. Ya, lihatlah ini. Ini 2, ini 1. 3 ya. Jadi udah lebih baik. Ya. Jadi flow dari source ke sink itu sekarang sudah dapat nilainya. Baik ya. Nah, sekarang kita udah siap untuk membahas satu contoh soal. Latihan. Tapi sebelum ke sini mungkin silakan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke latihan, kita kerjakan sama-sama ini. Jelas semuanya teman-teman? Oke, kalau sudah jelas mungkin kita langsung aja ke latihan. Ya. Jadi yang pertama kita tentukan visible flow-nya dulu. Nah, jadi yang pertama visible flow-nya. Ini mungkin yang kemarin ditanyakan sama teman-teman ya, yang mana gitu. Itu terserah. Yang penting boleh dari sini ke sini ke sini. Yang pertama ya teman-teman ya. Boleh sini ke sini ke sini ke sini, boleh. Boleh sini ke sini ke sini ke sini ke sini, boleh. Ya, boleh sini ke sini ke sini. Nah, terserah lah ya. Oke, tapi yang paling gampang ya, yang pertama itu kita tulis alirannya tuh 0 aja semua dulu ya. Jadi ini 0 aja semua dulu. Oke. Ini bakal berantakan nanti nih kerjaan. Nggak apa-apa lah ya. Tapi nanti kalau kalian ngerjakan di buku, tolong dirapiin ya. Ini saya sekali lewat. Semuanya masih bisa di-increase ya. Oh, increase semuanya. Bisa di-increase. Nah, udah itu. Itulah visible flow yang pertama. Taruhlah yang ini ya, teman-teman. Ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Oke. Dah. Nah, sekarang nah, jadi boleh teman-teman nulisnya gini ya. SO kedua kemudian 2 ke 4, 4 ke SI. Teman-teman mungkin langsung aja lah ya mendapatkan K-nya. Sebenarnya kalau mau caranya benar tuh kayak gini ya.
I dari SO kedua itu adalah 2 gitu ya. I dari 2 ke 4 itu adalah 7. I dari 4 ke SI itu adalah 7. Itu kan maksudnya masih bisa ditingkatkan berapa gitu ya masing-masing itu. Sehingga kita cari untuk K tentunya adalah minimum dari 2, 7, dan 7, yaitu 7. 2 ya. 2. Sehingga ya untuk masing-masing ini kita tambahkan 2 semua ya teman-teman. Nah, ini mungkin saya langsung coret aja ya. Ini tambahkan 2 jadi 2. Tambahkan 2 ya jadi 2. Nah, sudah seperti itu. Sekarang ya, ini bukan lagi I ya. Ya, tetapi ini sudah berubah menjadi R. Ini bisa I, bisa R. Ini bisa I, bisa R. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita cari visible flow yang lain. Nah, masih bisa mengalir ini ya. Nah, contohnya aja dari sini ke sini ke sini. Ya, kalau saya pakai warna lain. Ini, sini, sini. Ya. Oke. Nah, sekarang mungkin bisa langsung lah teman-teman ya. Jadi saya tulis di sini aja visible flow yang SO ke 1, kemudian 1 ke 3, 3 ke SI. Ya. Mungkin teman-teman udah bisa langsung K-nya berapa. K-nya tentunya minimum dari, ini bisa ditingkatkan sebanyak 6, 3, 2 ya. Berarti kita punya 6, 3, 2. Nah, berapa nilai minimumnya? 2. Ya, sehingga ini bisa kita tambahkan 2, tambahkan 2, tambahkan 2. Ya, boleh sih teman-teman buat dummy arc-nya ya dari sini ke sini, boleh juga. Ya, berarti ini sementara 4 ya. Karena ini alirannya ini 2 tambah 2, itu 4. Baik, sekarang kita update lagi. Ya, ini tentunya sekarang I dan R. Ini I dan R. Tetapi yang ini bukan I lagi ya. Nah, tapi yang ini adalah R saja. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, apakah masih ada kemungkinan sesuatu yang bisa dialirkan di sini? Coba, dari mana ke mana? Ya, lihat aja yang masih I, teman-teman. Jadi, udah nggak mungkin lagi kita mengalirkan yang ini ya. Karena ini udah R, sudah tertutup jalannya. Tetapi di sini masih ada I. Jadi, boleh ya, misalkan dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, dan sini ke sini. Itu boleh. Ya. Jadi, boleh dari SO ke 1, kemudian 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 4, dan 4 ke SI. Ya, seperti itu. Coba langsung aja ya, K-nya itu berapa? Ya, kita cari minimum dari, ini masih bisa ditingkatkan berapa? Unmute. 4. Dan ini? 1. 1. Ini? 3. Terus ini? 5. 5. Dan? 5. Dan kebetulan ini forward semua ya teman-teman ya, nggak ada yang backward ya. Oke, ternyata minimumnya 1 ya, sehingga ini kita jumlahkan semua ya. Maksud saya kita tambahkan dengan angka 1, ini menjadi 3, jadi 3, ini menjadi 1, ini menjadi 3, ini menjadi 3. Oke, sementara ini dia 5 yang bisa dialirkan. Kemudian kita update lagi ya.
ini benar masih IR, ini, yang ini udah R aja ya, karena udah mentok, dia udah 3, ini I dan R, ini I dan R juga, ini I dan R. Nah, teman-teman, masih bisa nggak nih ditingkatkan? Masih, Bu. Masih bisa ya, kita lewat jalan 1, ini, 2. iya, 1, 2. Ke sini. Gitu ya. Oke, semoga ini yang terakhir. Kayaknya yang terakhir. Jadi kita punya SO ke 1, kemudian 1 ke 2, 2 ke 4, dan 4 ke SI. Lagi-lagi nih forward semua ya, jadi soalnya lumayan gampang. Ya, searah semua. Jadi kita lihat minimum dari 3, 1, 4, dan 4. Ya, jadi minimumnya adalah 1. Sehingga ini kita coret, kita tambahkan 1 ya, menjadi 4. Ini menjadi 1, ini menjadi 4, ini menjadi 4. Dan ini. Sekarang kita update ya, ini tetap IR, tapi yang ini sudah R. Ya, karena dia udah mentok 1. Kemudian yang ini tetap IR, yang ini tetap IR. Nah, baik teman-teman, ya. Masih bisa nggak nih? Tidak, Bu. Tidak bisa lagi ya, karena sudah terhadang oleh R semua ya. Kita mau lewat sini nggak boleh, udah R. Oke lah, ini masih I, masih R, tapi kita dari sini teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan ada aliran dari SO ke 1, ini udah ketemu R, ini juga udah ketemu R. Ya, berarti udah nggak ada lagi yang I. Ya, berarti sudah optimal. Ya, jadi aliran maksimumnya adalah 6. Ya, jadi kalau kita lihat, oke, baik ya. Jadi solusi optimalnya di sini mengalir 4, ini mengalir 2. Ya, di sini mengalir 3, di sini mengalir 1. Ya. Oke, kok saya kehilangan kata-kata ya. Di sini berapa tadi? 2 ya? 2, Bu. Iya, kalau kita lihat 3 aja ya. Ini masuk 3, keluar ini berarti di sini udah tinggal 1. Kemudian 1. di sini 1, 1, 2, berarti di sini 4. 4. Kemudian di sini juga 4. Nah, udah. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi disediakan kapasitasnya itu ya di sini 6, 3 di kapasitas ya. Ya misalkan bisa lah pipa gitu ya. Pipa yang mengalirkan minyak seperti itu ya. Persatuan waktu. Ya, atau juga mungkin jalan ya, kelas jalan dia bisa mengalirkan atau bisa dilewati oleh mobil dalam satuan waktu itu sekian gitu ya kapasitasnya. Ya, kelas jalan atau kapasitas jalan. Nah, kemudian yang di depan ini apa? Yang mengalir gitu. Ya, jadi ya bisa saja kayak gini ya, misalkan kapasitasnya itu 6, tapi yang mengalir cuma 4, ya nggak apa-apa gitu ya. Seperti itu teman-teman. Dan ini yang maksimum. Yang maksimum. Ya. Kalau yang minimum tadi ya 0 semua ya. Yang mengalir 0 alias nggak ada gitu. Nah, inilah yang terbaik yang bisa kita perbuat ya untuk mengalirkan komoditas dari SO ke SI, yaitu sebanyak 6. Oke, satu lagi ya. Ini sebenarnya udah kita bahas, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi. Ini diketahui kapasitas dari masing-masing art gitu ya, dari SO ke SI sebagai berikut. Ya, kemudian kita diminta mencari berapa kapasitas atau flow yang maksimum. Jangan langsung bilang, oh 5 Bu, gitu. Kenapa? Ya karena ini 2 tambah 3 itu pasti 5. Enggak mungkin, belum tentu gitu ya. Karena di sini terkadang di sini yang masuk hanya bisa 3 gitu ya. Jadi coba kita lihat. Baik, yang pertama adalah selalu kita mulai dari visible flow-nya, mulai dari 0 ya. Ya, jadi kita mulai dari 0 semua, ya apapun change-nya itu. Kita mulai dari 0. Artinya kita tidak mengalirkan apapun. Nah, seperti itu. Dan semuanya ini masuk ke dalam komponen I.
bisa di-increase. Seperti itu. Nah, kemudian kita temukan satu visible flow, ya. Yang gampang aja lah ya. Misalkan ini. Ini gampang nih. Nah, gitu ya. Jadi kita cari visible flow-nya. Saya tulis di sini aja. Aliran yang layak maksudnya nih ya, visible flow ini. Jadi dari SO ke 1, dilanjutkan 1 ke 2, dilanjutkan 2 ke SI. Nah, teman-teman boleh cari visible flow yang lain, ya. Cuma sementara kita buat ini, dan kita cari K. K itu tentunya minimum dari masing-masing arc ini masih bisa ditingkatkan sebanyak 2, 3, 2. Ya. 2, 3, 2. Nah, minimumnya tentunya adalah 2. Sehingga ini bisa kita tambahkan ya, 2, 2, 2. Ya, sehingga kalau teman-teman mau menghubungkan dummy arc-nya ini juga sekarang 2. Ya. Oke, sementara itu 2 yang mengalir. Kemudian kita cari visible flow yang lain, tapi sebelumnya kita update dulu. Ini menjadi R, ya, bukan lagi I. Ini masih bisa R, ini R, yang ini masih I, gitu ya. Sehingga kita udah nggak boleh lagi lewat sini, teman-teman. Sekarang kita lewat yang dari SO ke sini. Ini ke sini. Nggak bisa juga ke sini. Kenapa? Karena dihadang R. Nah, jadi kita, ya udahlah, kita tabrak dulu ini ke sini. Ya, artinya backward. Ini ke sini, ini ke sini. Itu. Ya, jadi kita lihat visible flow. Yang kedua, itu dari SO kedua, 1, 2. Kalau arc-nya ini tetap ditulis gitu ya. 1, 3, dan 3 SI. Ya, walaupun ini forward, yang ini backward gitulah ya. Oke, nah sekarang untuk yang forward dulu. Ya, yaitu minimum yang bisa kita tambahkan. Yaitu ini 3, ini 4, ini 1. Ya, tentunya ini 1. Kemudian untuk yang backward, ini satu-satunya yang bisa kita reduce sebanyak 2. Ya, jadi mungkin langsung aja ya, 2. Kemudian ini dan ini kita adu, ya kita mendapatkan K, itu berarti minimum dari 1 dan 2, yaitu 1. Sehingga untuk yang forward itu kita tambahkan 1, yang backward itu kita kurangkan 1. Ya, berarti untuk yang ini kita tambahkan 1, ini kita kurangkan 1, kita tambahkan 1. Udah, seperti itu. Sekarang kita evaluasi lagi. Ini tentunya I dan R. Yang ini I dan R juga. Yang ini I dan R. Yang ini R saja. Ya. Seperti itu, teman-teman. Sehingga kalau kita lihat, ya, sekarang sudah tidak ada lagi yang mungkin ya bisa kita alirkan, karena di mana-mana untuk menuju S ini kita dihadang oleh R. Berarti ini sudah optimal. Ya, sehingga kita tulis di sini solusi optimalnya. Di sini tadi 2 ya. 2, ini 1. Ya, kemudian di sini 1. Nah, ini kalau di sini ya, ini keluarnya 1, ini berarti ini keluar 1 juga. Jadi yang masuk 2, yang keluar 2 juga untuk not 1. Ini juga gitu. Ini juga. Seperti itu, teman-teman. Ya, sehingga inilah aliran yang maksimum. Ya, jadi
Walaupun kita lihat di sini kapasitasnya 2 dan 3, tetap kita tidak bisa menggunakan semua kapasitas di situ ya, kita hanya bisa mengalirkan untuk di sini 2, untuk di sini 1 ya, sehingga ini maksimum flow-nya dari SO ke SI adalah baik. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita udah bahas ya teorinya. Ada 2 yang resen, saya nggak bisa melihat. Langsung aja lah unmute ya. Siapa nih yang resen? Silakan unmute teman-teman. Untuk contoh yang terakhir tadi, Bu, kalau Rio. visible flow-nya itu dari S0, 2, terus 2 SI, sama S0, 1 ke berapa? 4, terus 4 ke 5, 5 ke S0, SI, boleh, Bu? Yang Iya, ini. Bu. Oke. Coba tolong diktekan. S0, 2, 2 SI. 2 SI. Oh, boleh, nggak apa-apa. Terus? Terus S0, 1, 3, 3 SI. Ya nggak apa-apa. Tapi biasanya kita satu dulu untuk menentukan visible flow. Nggak apa-apa, yang pertama ini aja dulu. Nah, jadi kan dari sini ke sini, kemudian ini ke sini. Udah beres itu. Ya. Tinggal kita cari K. Ya. Kita anggaplah pertama 0 dulu ya. Berarti K-nya itu adalah 2 ya. Karena minimum dari 3 dan 2 ya. 2 berarti ini langsung aja nih 2. 2. Dan ini langsung kita tulis ini boleh I, boleh R. Dan ini tentunya R. Nah, kemudian yang kedua, SO ke sini. 1 ke 3. 3 ke ini. Boleh. Ya berarti ini minimum dari ini masih belum dialiri ya. 2, 4, dan 1. Jadi 1. Berarti langsung kita tulis di sini 1. 1. 1. Nah itu langsung ketemu ya. Itu boleh juga sih. Tapi sebentar ya. Kita lihat dulu. Ini ada alternatif lain ya berarti. Oke, yang ini I dan R. I dan R. Ini R. Nah, berarti di sini nggak ada yang dialihkan sama sekali. Dan ini solusinya optimal juga, yaitu ya 3 ya. 3 juga ya. Nggak apa-apa. Jadi ini benar juga. Jadi yang penting teman-teman, yang penting kalau dia itu memenuhi kendala konservasi dan kendala kapasitas, gitu ya, maka itu jawabannya benar. Apa sih kendala kapasitas itu? Artinya yang mengalir itu di bawah kapasitas atau paling tidak sama. Contohnya ini ya, yang mengalir 1 kapasitasnya 2, oke, gitu ya. Ini juga kapasitasnya 4 yang mengalir 1, oke, gitu ya. Ya oke, ini pas banget, ini pas banget. Ini nggak digunakan ya oke, nggak apa-apa. Ini oke. Kemudian kendala konservasi, nah kita lihat untuk not 1. Yang masuk itu 1, yang keluar 1. Ya, 1 tambah 0 kan 1. Oke. Jadi semacam hukum Kirchhoff itulah, in sama out itu sama. Ini juga gitu, untuk 3 ini yang keluar dan yang masuk itu sama-sama 1. Untuk ini 2 ini, yang masuk 0 tambah 2 itu 2, yang keluar 2. Jadi dia kendala konservasi dipenuhi. Ya, jadi pokoknya ada 2 kendala, yaitu kendala kapasitas dan kendala konservasi. Dua-duanya harus terpenuhi. Ya, jadi ternyata solusi itu bisa jadi tidak tunggal. Oke, terima kasih Rio pertanyaannya. Tadi siapa lagi ya? Reza ya kalau nggak salah yang resen. Silakan. Iya, Bu. Itu dulu. Tapi Iya, Bu. Rio, apakah sudah menjawab pertanyaan saya? Sudah terjawab belum Rio? Sudah, Bu. Oke, makasih. Ya, sekarang Reza boleh. Ya, Bu, izin Bu. Tadi sebenarnya pertanyaannya hampir sama yang Rio, Bu. Karena yang lihat di video Ibu yang kan solusi optimalnya sesuai yang Rio bilang tadi kan Bu, yang di video Ibu. Iya. Nah, berarti yang mau Reza tanyakan lagi itu, Bu, berarti tidak masalah ya, Bu, kalau dari 1 dan 2 itu tidak dilalui aliran sama sekali? Nggak masalah.
Tidak masalah. Dan berarti nilai 0 dari aliran tersebut bukan dari hasil redus gitu ya, Bu? Memang tidak dilalui aja. Tidak digunakan, ya. Ya, betul. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Reza. Ada yang lain?